BPKC Unika Santo Paulus Ruteng. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja tugas BPKN mengenai kasus dari Jessica Kumala Wongso. Saudara Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat dari lapak Pondok Bambu atau Lapas Pondok Bambu. Tim penasihat hukum Jessica sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Usai dinyatakan bebas, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dalam program Sapa Malam, penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyebut sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Pak Otto, kalau kita lihat ya, mulai persidangan dulu 4 bulan sidang, ada banding, ada kasasi, ada PK juga dilakukan. Tapi tidak juga berhasil membuktikan bahwa Jessica ini tidak bersalah. Apa yang membuat Anda yakin bahwa kali ini mungkin berhasil? Karena kali ini kita menemukan novum. Ya, novum itu adalah suatu bukti yang dulunya sebenarnya sudah ada. Ya, dulu itu bukti ada, tapi kebetulan kami tidak temukan bukti itu. Ya, Oke. Tidak temukan bukti itu. Apa itu, Pak Otto? Sekarang kami temukan gitu loh. Apa itu, Pak Otto? Sekarang, gitu loh. Nah, itu nanti mungkin saya jelaskanlah pada waktu kita mengajukan PK. Baik. Pengacara Jessica mengaku sejak dulu percaya Jessica bukan pelaku pembunuhan. Namun menurut Otto, sejak dalam persidangan tahun 2016 silam, kliennya selalu disudutkan sebagai satu-satunya orang yang diduga sebagai pembunuh Mirna. Untuk itu, Otto mengajak pihak keluarga korban untuk sama-sama mencari pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Sama kita cari, kalau memang dia, ya oke dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matikan sampai umpamanya pokok tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya. Dan Saudara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas yang baru dilantik menyebut tak masalah Jessica mengajukan PK kendati telah bebas bersyarat. Sebab saat ini status Jessica masih sebagai warga binaan. Namun Supratman menyebut akan menyelidiki lebih lanjut apakah Jessica sudah menjalani 2/3 masa pidana sebagai salah satu syarat menerima pembebasan bersyarat. Ini Jessica bebas tapi masih mengajukan PK, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ya. Jessica sudah diberi beda antara dia masih berada di, dia kan hanya ini bebas bersyarat, ya kan, artinya masih warga binaan, ya kan. Tapi upaya hukum boleh aja dilakukan, tidak ada masalah. Tapi 2/3-nya bukannya belum? Nah itu yang saya belum tahu, ya saya sendiri belum tahu. Nah nanti akan kita lihat bahwa kalau dia sudah menjalankan 2/3 dari hukumannya, dia boleh berhak untuk mendapatkan itu. Nah saya belum bisa berkomentar karena saya belum tahu persis menyangkut soal batas waktu tentang masa hukuman yang dia sudah jalani dan berapa besar remisi yang telah dia dapatkan. Artinya kalau misalnya belum sesuai 2/3 itu bisa dianulir bebas bersyarat? Nanti saya belum bisa, saya lihat data dulu. Ya. Oke ya. Terima kasih Pak Supratman. Terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi menjalani masa bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari dan menjalani hukuman selama 8 tahun di penjara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta menyebut proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni 2032. Selama masa pembebasan bersyarat ini, Jessica akan mengikuti proses pembinaan integrasi di Bapas Jakarta Timur hingga tahun 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Artinya akan melaksanakan proses
pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapak sampai batas waktu ditetapkan yaitu tahun 2032. Meski mengaku sempat sangat sedih, kini Jessica mengaku sudah memaafkan semua pihak yang melakukan hal buruk kepadanya. Ia juga sudah tak memendam kebencian dan dendam pada siapapun. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, paling sedikit 9 bulan. Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2/3 masa tahanan, serta mengikuti program pembinaan dengan baik. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, sahabatnya. Jessica pun saat itu divonis 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas. Analisis Pancasila dalam keadilan sosial dan hak asasi manusia. Studi kasus Kumala Wongso. Pancasila merupakan landasan hukum di negara Indonesia. Semua perilaku Pancasila merupakan landasan hukum di negara Indonesia. Semua perilaku dalam berbangsa dan bernegara diatur dalam Pancasila, terutama dalam ranah hukum dan politik. Saat ini, hukum di Indonesia menjadi sasaran empuk para pihak politeknis penegak hukum. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti dalam kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kasus ini berlangsung sejak tahun 2016 sampai sekarang. Keputusan akhir dari majelis hakim masih menjadi perdebatan di seluruh warga negara Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kasus nilai-nilai Pancasila. Keadilan Jessica Wongso sesuai dengan butir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kematian Mirna diduga disebabkan oleh konsumsi kopi yang tercemar sianida. Sebelum polisi menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan, media massa, terutama media online, bersama-sama menuduh Jessica Wongso selaku teman Mirna dalam menegakkan kopi tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Mirna. Dalam berita ini tanpa banyak verifikasi dan dengan sangat cepat mulai dari fase penyelidikan, penyidikan hingga proses pengadilan. Beberapa media online menghakimi Jessica yang disebut sebagai trial by the press. Perlu dilakukan penyelidikan untuk menemukan penyebabnya dan mencari cara mengurangi fenomena ini, khususnya dalam kasus Jessica. Dengan harapan agar di masa depan tidak terjadi lagi dampak negatif akibat pemberitaan yang merugikan dari media online. Pancasila tersusun atas 5 butir sila yang telah mencakup aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila ini memiliki keterkaitan satu sama lain, memiliki makna dan arti yang fisiologis. Pancasila sebagai sumber hukum utama berkaitan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas mencerminkan bahwa sebuah negara yang adil harus mencapai kesejahteraan rakyat secara merata sebagai syarat utamanya. Hal tersebut berkesinambungan dengan kasus yang telah menimpa Jessica Wongso pada tanggal 15 Agustus sampai 27 Oktober 2016 dengan unit analisis 11 pasal yang dipilih dalam 4 kategori, yaitu saksi penuntut dan saksi. Oleh karena itu, istilah Pancasila dapat
sebagai lima prinsip dasar Pancasila menurut Ujang bermana dalam buku pendidikan tahun 2019 secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila atau panca mempunyai arti lima sementara sila mengacu pada dasar batu sandi alas. Oleh karena itu istilah Pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip dasar. Pancasila juga telah terbukti sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dibuktikan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pancasila diakui sebagai asal dari segala perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pancasila memegang kedudukan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Namun implementasi Pancasila dalam kasus Jessica Wongso masih kurang. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk kualitatif yaitu deskriptif analisis dan analisis konten. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai sebuah objek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, tanpa memberikan kesimpulan umum atau Ahmyar dan Juliana Sukmana tahun 2020.